Puji Tuhan, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur pagi ini kita masih bisa berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, merasakan indahnya bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan telah berikan kami lagi kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, menikmati indahnya bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih, kiranya firman yang akan kami dengar akan membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, membimbing kami kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kehadiran Roh Kudus kami sangat rindukan. Pimpin dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu, orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, puji Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, ia berada dalam penjara di Roma. Dia katakan, aku ini seorang yang dipenjara karena Tuhan, karena Injil, karena Kristus dia masuk penjara. Tetapi keinginan supaya orang-orang yang ada di Efesus, yaitu jemaat yang sedang bertumbuh, dia ingatkan supaya mereka hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Orang-orang Kristen yang telah dipanggil Kristus menjadi murid-murid Kristus itu harus menunjukkan perbedaan. Apa yang telah mereka dengar dari firman Tuhan, apa yang mereka terima dari Injil, harus mereka praktekkan dalam kehidupan mereka, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. Saudara, Paulus ingatkan kepada orang-orang di Efesus supaya tampil beda dengan orang-orang luar, orang-orang yang belum percaya. Dia katakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini adalah sikap Kristus, saudara-saudara. Yang kedua, dia ingatkan kepada orang-orang Efesus supaya memiliki karakter lemah lembut. Saudara, anak-anak Tuhan tidak boleh kasar, tidak boleh bengis, harus lemah lembut seorang terhadap yang lain. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Berikutnya dia katakan, sabar. Orang-orang di Efesus harus memiliki sikap sabar, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, bersikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tidak panik, tidak gerada-geruduk, saudara-saudara. Sikap sabar itu menjadi penopang dalam karakter orang-orang percaya untuk menunjukkan karakter Kristus, saudara-saudara.
Amsal 16 ayat 32 katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan diagung-agungkan, dipuji, tetapi orang yang memiliki sikap sabar itu melebihi orang pahlawan. Dalam Amsal 15 ayat 18, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, itu sebabnya perlunya kita memiliki sikap sabar. Yang ketiga, dikatakan tunjukkanlah sikap sebagai orang-orang yang suka membantu, saling tolong menolong. Paulus ingin agar jemaat di Efesus menjadi jemaat yang terbiasa dalam hal saling tolong menolong. Semua ini bisa karena biasa. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Paulus sudah ingatkan bahwa Allah telah memberikan rasul-rasul, Dia telah memberikan nabi-nabi, Dia telah memberikan pemberita-pemberita Injil, Dia telah berikan juga gembala-gembala dan guru-guru. Untuk apa? Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sungguh satu hal yang luar biasa. Masing-masing hidup menurut panggilannya. Untuk itu Paulus ingatkan orang-orang Efesus untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, supaya mereka menjadi dewasa rohani, bukan lagi mempunyai sifat kanak-kanak yang mudah goyah, mudah berubah, yang mudah terpengaruh, mudah ditipu oleh ajaran-ajaran yang baru, yang palsu, mudah dipengaruhi dengan kepalsuan. Saudara, mengapa seseorang tetap seperti kanak-kanak? Seorang tetap seperti kanak-kanak karena pengertian mereka, karena pengabdian mereka terhadap kebenaran Alkitab tidak memadai. Kurang, saudara. Secara fisik, melihat dari waktu, mereka itu lama, mereka itu setia, tetapi ditinjau dari pengertian Alkitab, ditinjau dari pengabdian kepada kebenaran Alkitab, mereka kurang. Seseorang yang dikatakan dewasa rohani, yaitu mereka yang tetap berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Kebenaran itu harus dipegang teguh, harus diberitakan dan dipertahankan di dalam roh kasih. Pertama-tama kepada Kristus, kepada gereja, dan kepada sesama. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20 dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jangan kita lagi berpikir seperti kanak-kanak. Kanak-kanak belum bisa berpikiran matang. Mereka masih hidup dalam kehidupan anak-anak, bermain seperti kanak-kanak, nakal kanak-kanak. Tetapi kita harus menjadi dewasa di dalam pemikiran. Puji Tuhan, saudara, berpikir yang matang, berpikir yang jernih sebagai orang-orang yang dewasa.
Satu peringatan agar orang yang dewasa harus berpikir seperti orang yang dewasa, bukan lagi seperti anak-anak yang belum bisa berpikir matang. Sifat kanak-kanak yaitu nakal, bukan berpikir. Dalam Ibrani 5:12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata mereka masih mempunyai sifat kanak-kanak. Mereka belum sanggup memakan makanan keras, firman Allah yang keras. Sama seperti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60, ketika Yesus mengajar tentang roti hidup. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, perkataan yang keras tidak sanggup didengar orang-orang yang masih mempunyai kerohanian anak-anak. Mereka tidak tahan. Mereka yang lemah dan tidak dewasa imannya, tidak memiliki kepekaan dan kebijaksanaan rohani mengenai apa yang baik dan apa yang jahat dalam hidup ini, dan apa yang memuliakan Allah dan yang tidak memuliakan Allah. Sebaliknya, orang-orang percaya yang dewasa imannya telah melatih indera mereka untuk membedakan dengan teliti antara yang baik dan yang jahat, dengan senantiasa mempraktekkan kebenaran dan ketaatannya. Setelah belajar untuk mengasihi keadilan dan membenci kefasikan, setelah pikirannya dibaharui menurut prinsip-prinsip kebenaran, dan setelah mendapat kemampuan dari Roh Kudus untuk melihat berbagai hal dari segi pandangan Allah, mereka menjadi mampu untuk menerima makanan yang keras dari firman Allah dan bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, semoga apa yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus juga terjadi kepada kita yang hidup di hari-hari terakhir, yaitu memiliki sikap rendah hati, sikap lemah lembut, sabar, memiliki kerohanian yang dewasa, agar kita tidak lagi mudah dipengaruhi, ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Tetapi kita dapat bertahan di dalam kebenaran Kristus sampai akhir hayat kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, berkati kami menjadi orang-orang yang dewasa rohaninya. Hamba-Mu berdoa buat jemaat, buat mereka yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini.
Tuhan berkati, tambahkan iman, berikan penghiburan buat mereka yang susah. Tambahkan iman percaya buat mereka yang bimbang. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Allah memberkati kami sebagaimana hari-hari kemarin. Hari ini juga Tuhan akan berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.